wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, agar kita bersama-sama mengenal keanekaragaman yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, kita menjadi mengerti bahwa keanekaragaman di Indonesia itu banyak sekali. Contohnya, Indonesia memiliki banyak sekali cerita rakyat, kemudian Indonesia juga memiliki banyak lagu daerah. Nah, keanekaragaman ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis tokoh-tokoh yang ada pada cerita fiksi. Kemudian kita akan menganalisis jenis-jenis teks fiksi, dan nantinya kalian akan menceritakan tokoh-tokoh yang ada pada cerita fiksi tersebut. Menganalisis tempo lagu dan menganalisis tinggi rendahnya nada pada suatu lagu. Kemudian kalian akan mempraktikkan menyanyikan suatu lagu daerah dengan tempo dan nada yang benar. Kemudian kalian akan menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak benda dan membuat laporan percobaan. Nah, anak-anak, ibu ingatkan kembali, walaupun sedang pandemi seperti ini, kita tidak boleh menyerah terhadap keadaan yang ada. Kita harus tetap semangat dalam belajar agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat menggapai cita-cita kita. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di samping guru. Gambar apa ini? Ya, ini merupakan contoh cerita fiksi. Cerita fiksi memiliki beberapa jenis. Cerita fiksi ada 3 jenis. Yang pertama yaitu cerita rakyat, kemudian yang kedua adalah novel, yang ketiga adalah cerpen. Nah, jenis cerita fiksi yang pertama adalah cerita rakyat. Cerita rakyat memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama legenda, mite, dan fabel. Yang pertama, legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang mengisahkan tentang asal-usul terbentuknya suatu daerah. Contohnya, Danau Toba, Tangkuban Perahu, dan asal-usul Banyuwangi. Kemudian yang kedua adalah fabel. Fabel adalah cerita rakyat yang tokoh-tokohnya adalah binatang. Contohnya, kancil dan buaya, kemudian elang dan ayam. Jenis cerita fiksi yang kedua yaitu cerpen. Cerpen adalah suatu cerita yang mengisahkan tentang seseorang yang disajikan melalui cerita singkat. Cerpen biasanya dapat kita temui pada majalah dan koran. Jenis cerita fiksi yang ketiga yaitu novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan memuat rangkaian kehidupan. Contoh novel adalah Laskar Pelangi. Nah, agar kalian lebih memahami mengenai jenis-jenis cerita fiksi dan penokohan yang ada pada cerita fiksi, marilah kita bersama-sama membaca LKPD yang telah ibu kirimkan pada grup WhatsApp. Nanti kalian bersama dengan kelompok kalian akan melaksanakan tugas menganalisis tokoh-tokoh yang ada pada cerita fiksi. Anak-anak, setelah kalian melaksanakan tugas pada LKPD, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko. Hey, yang koram be yang ko.
menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa saja ya yang harus kita perhatikan saat kita bernyanyi? Nah, ketika kita bernyanyi, sebaiknya kita memperhatikan tempo dan tinggi rendahnya nada. Nah, apa itu tempo? Tempo adalah ukuran cepat atau lambatnya suatu lagu. Tempo dibedakan menjadi 3. Tempo lambat, sedang, dan cepat. Agar kalian memahami apa itu tempo dan perbedaan tempo lambat, cepat, dan sedang, marilah kita mengamati video berikut ini. Mari kita bersama-sama mengamati perbedaan antara tempo lambat, sedang, dan cepat. Dengarkan ya anak-anak. Selain memperhatikan tempo lagu, dalam bernyanyi kita pula harus memperhatikan tinggi rendahnya nada. Nah, coba sekarang kita amati bersama-sama gambar di samping. Berdasarkan gambar di samping, bagaimanakah perbedaan antara nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi? Berdasarkan gambar yang kita amati, nada-nada yang bertitik di bawah disebut dengan oktav rendah. Kemudian nada-nada yang tidak bertitik disebut dengan oktav sedang. Sedangkan nada-nada yang bertitik di atas dinamakan oktav tinggi. Ibu akan menyanyikan suatu lagu. Nah, silakan kalian amati perbedaan jika lagu ini dinyanyikan pada oktav rendah, sedang, dan tinggi. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai tempo dan tinggi rendahnya nada. Nah, agar kalian lebih memahami apa itu tempo dan tinggi rendahnya nada, marilah kita bersama-sama melaksanakan diskusi. Simaklah LKPD yang telah Ibu kirimkan pada grup WhatsApp. Kemudian kalian amati video yang nanti Ibu akan tayangkan. Kemudian bersama teman kelompok kalian, silakan analisis perbedaan tempo lagu pada video tersebut dan analisislah tinggi rendah nada pada lagu Yamko Rambe Yamko. Kita tadi sudah mempelajari mengenai berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia. Ada cerita fiksi, kemudian ada lagu-lagu daerah. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar di samping Bu Guru. Gambar apakah ini? Ya, ini merupakan gambar senjata tradisional dari Papua. Coba kalian amati bagaimana cara penggunaannya. Lalu, bagaimana panah tersebut dapat meluncur ke depan? Nah, panah dapat meluncur ke depan karena adanya suatu gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan.
gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, agar kalian lebih memahami mengenai pengaruh gaya terhadap gerak, marilah kita simak video berikut ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, coba Ibu memiliki skuter. Nah, sekarang Ibu akan bermain skuter. Nah, pada permainan ini kita akan bersama-sama mengamati pengaruh gaya terhadap gerak. Yang pertama yaitu gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Dan yang kedua, pengaruh gaya terhadap gerak benda adalah gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya adalah ketika Bu Guru bermain skuter. Hal ini dikarenakan ketika Bu Guru bermain skuter ada gaya gesek terhadap roda dan aspal. Perhatikan ya. Kemudian pengaruh gaya terhadap gerak benda yang ketiga adalah gaya dapat merubah gerak arah benda. Nah, contohnya adalah ketika Bu Guru membelokkan stang skuter ini. Diperhatikan ya. Anak-anak, setelah kalian mengamati video yang telah Ibu tampilkan, marilah bersama dengan keluargamu mengamati percobaan yang akan dilakukan. Nah, percobaan apakah itu? Mari kita simak video berikut ini. Halo anak-anak, marilah kita melakukan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Sebelum memulai percobaan, marilah kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah anak-anak, ini merupakan alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan pengaruh gaya terhadap gerak. Yang pertama, ada papan. Pada sisi sebelah sini Ibu buat permukaannya kasar. Kemudian sisi sebelah ini Ibu buat permukaannya halus. Kemudian ada kardus. Nah, papan dan kardus ini nanti akan digunakan sebagai papan seluncuran. Nah, agar papan ini dapat berdiri dengan baik, Ibu menggunakan 2 buah kardus yang nantinya digunakan sebagai penopang. Lalu, benda yang akan kita amati adalah Ibu memiliki 3 buah tempat staples. Nah, anak-anak, bagaimanakah percobaan ini akan dilakukan? Silakan amati video sampai selesai. Terima kasih. Nah, anak-anak, langkah kerja pada percobaan ini yaitu yang pertama, membuat papan seluncuran. Kemudian kita meletakkan benda pada papan yang terbuat dari kardus, kemudian permukaan halus dan permukaan kasar. Silakan kalian amati apa yang terjadi dan tuliskan hasilnya pada tabel percobaan yang ada pada LKPD. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan hasil dari percobaan ini? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, bagaimana? Masih semangat? Semoga tetap semangat. Hari ini kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis teks fiksi, kemudian menganalisis tokoh-tokoh yang ada pada cerita fiksi. Kalian juga sudah belajar tentang menceritakan tokoh-tokoh yang ada pada teks fiksi. Kemudian kalian juga sudah belajar mengenai tempo dan tinggi rendahnya nada pada lagu. Kemudian kalian telah membuat video menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan tempo dan nada yang tepat. Selain itu, kalian sudah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Dan kalian sudah membuat laporan percobaan. Ibu ucapkan terima kasih atas semangat belajar kalian. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat.
Apabila ada pertanyaan, kalian dapat menuliskannya di grup WhatsApp. Setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, marilah kita mengerjakan soal yang ada pada Google Form untuk mengukur pemahaman kalian. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian sudah membaca buku siswa pada halaman 25-30. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.